Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit tentang konsep pengembangan sistem yang beranggota saya sendiri Ayu Sasmita dan rekan saya Francisca Risdayani dan Nami Barokah. Di dalam konsep pengembangan sistem ada 6 materi pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, kerangka kerja dalam pemecahan segala jenis masalah. Yang kedua, pendekatan sistem untuk memecahkan masalah sistem. Yang ketiga, siklus hidup pengembangan sistem. Yang keempat, pendekatan SLDC. Yang kelima, proyek-proyek pengembangan sistem dari atas ke bawah. Yang keenam, proses dasar penestimasi biaya proyek. Di sini saya sendiri akan menjelaskan dua pembahasan. Yang pertama, kerangka kerja dalam pemecahan segala jenis masalah dan pendekatan sistem untuk memecahkan masalah sistem. Dalam kerangka kerja dalam pemecahan segala jenis masalah ada 6. Yang pertama, konsep-konsep dasar, di mana konsep dasar ini memiliki keperilakuan teknis, bisnis, dan manajerial termasuk mengenai berbagai komponen dan penanam sistem informasi. Yang kedua, teknologi informasi, di mana konsep-konsep utama pengembangan dan berbagai isu manajemen teknologi informasi meliputi hardware, software, jaringan, manajemen sumber daya atau data, dan teknologi berbasis internet. Yang ketiga, aplikasi bisnis. Aplikasi bisnis ini ada 3 peran utama dalam sistem informasi. Yang pertama, mendukung proses dan operasi bisnis. Toko retail menggunakan sistem informasi berbasis komputer untuk menelusuri persediaan barang, mencatat pembelian barang, evaluasi penjualan, dan lain-lain. Yang kedua, pendukung pengambilan keputusan para pegawai dan manajemen, keputusan mengenai penambahan jumlah persediaan barang, jenis investasi barang yang dibutuhkan, dan lain-lain. Yang ketiga, mendukung berbagai strategi untuk keperluan kompetitif, misalnya memberikan pelayanan yang mudah, pembelian secara online, dan lain-lain. Yang keempat, proses pengembangan, di mana informasi strategi untuk keperluan kompetitif, misalnya memberikan pelayanan yang mudah, pembelian secara online, dan lain-lain. Yang keempat, proses pengembangan, di mana informasi merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem informasi untuk memenuhi peluang bisnis. Yang kelima, tantangan manajemen. Tantangan ini untuk secara efektif dan etis mengelola teknologi informasi pada tingkat pemakaian akhir, perusahaan, dan global dalam bisnis. Tantangan keamanan dan berbagai isu manajemen keamanan dalam menggunakan teknologi informasi. Pembahasan kedua, pendekatan sistem untuk memecahkan masalah sistem. Ada 3, yaitu usaha persiapan, usaha definisi, usaha pemecahan. Usaha persiapan ada 3 langkah persiapan, tidak harus dilaksanakan secara berurutan, karena ketiganya bersama-sama menghasilkan kerangka pikir yang digunakan untuk mengenai masalah. Yang pertama, memandang perusahaan sebagai suatu sistem. Yang kedua, mengenal sistem lingkungan. Yang ketiga, mengidentifikasikan subsidi perusahaan. Usaha definisi, yaitu mencakup pertama-tama menyadari bahwa suatu masalah ada atau akan ada, atau identifikasi masalah dan kemudian cukup mempelajarinya untuk mencari solusi atau pemahaman masalah. Usaha definisi mencakup juga 2 masalah, 2 langkah. Yang pertama, bergerak dari tingkat sistem ke subsistem. Yang kedua, menganalisis bagian-bagian sistem dalam kesuratan tertentu. Yang C, usaha pemecahan.
atau usaha pemecahan meliputi pertimbangan berbagai alternatif yang layak atau variabel pemilihan alternatif terbaik dan penerapannya. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Francisca Rizdayanti. Kepada Francisca Rizdayanti, saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Francisca Rizdayanti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi dari kelompok kami. Yang mana materinya yaitu siklus hidup pengembangan sistem dan pendekatan SDLC. Lebih dahulu, SDLC yaitu siklus hidup pengembangan sistem atau sistem life cycle, atau disebut juga dengan siklus hidup sistem. Dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Konsep ini umumnya merujuk pada sistem komputer atau informasi. SDLC juga merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak yang terdiri dari tahap-tahap. Yang pertama yaitu rencana atau planning, analisis atau analysis, design, decision, implementasi atau implementation, uji, coba, testing, dan pengolahan atau maintenance. Tahapan-tahapan SDLC yang pertama yaitu tahap perencanaan, yang kedua yaitu tahap analisis, yang ketiga yaitu tahap desain sistem, yang keempat yaitu tahap implementasi sistem. Nah, di tahap implementasi sistem ini ada beberapa hal yang juga penting diperhatikan, yaitu yang pertama konversi, yang kedua pelatihan, dan yang ketiga testing. Dan yang tahap kelima yaitu tahap pemeliharaan sistem. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai pendekatan-pendekatan pengembangan sistem. SDLC dengan sistem model seperti ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu diantaranya terjadinya pembagian proyek menjadi tahap-tahap yang tidak fleksibel, karena komitmen harus dilakukan pada tahap awal proses. Hal ini mengakibatkan sulitnya untuk merespon perubahan kebutuhan pengguna atau user. Mode SDLC harus digunakan hanya ketika persyaratan dipahami dengan baik. Beberapa metode melengkapi kelemahan-kelemahan yang ada dalam metode SDLC. Yang pertama yaitu metode pengembangan evolusioner. Yang kedua yaitu metode pengembangan berorientasi pemakaian ulang. Ada 4 fase utama dalam pengembangan reusable, yaitu analisis komponen, modifikasi persyaratan, perancangan sistem dengan pemakaian ulang, dan pengembangan dan integrasi. Dan yang terakhir yaitu prototype. Saya Nardi Barokah akan melanjutkan menjelaskan mengenai materi kelima dan keenam. Materi kelima yaitu proyek-proyek pengembangan sistem dari atas ke bawah. Nah, dari beberapa proyek-proyek tersebut terdapat 13, yaitu 1. Introduction to Project Management, yaitu pengantar proyek pengelolaan. 2. Manajemen proyek dalam konteks proyek IT. 3. Project Management Process Group, yaitu proses manajemen proyek. 4. Microsoft Office Project. 5. Manajemen integrasi proyek. 6. Manajemen ruang lingkup proyek. 7. Manajemen waktu proyek. 8. Manajemen biaya proyek. 9. Manajemen kualitas proyek. 10. Manajemen sumber daya manusia. 11. Manajemen komunikasi proyek. 12. Manajemen risiko proyek. Dan yang terakhir yaitu 13. Proyek manajemen pengadaan. Selanjutnya, materi ke-6, yaitu proses dasar penintimasian biaya proyek. Adapun beberapa langkah dalam melakukan manajemen biaya proyek, yaitu yang pertama, manajemen sumber daya. Pada fase awal, sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek yang perlu ditentukan. Work Breakdown Structure atau WBS, dan informasi historis dari proyek yang sejenis dapat digunakan untuk menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua, cost estimating.
Dasar melakukan estimasi biaya adalah informasi yang diperoleh tentang kebutuhan apa saja yang diperlukan. Proyek yang sama dapat dijadikan gambaran besaran biaya yang diperlukan. Yang ketiga, cost budgeting. Estimasi biaya memberikan gambaran umum tentang biaya periodik dan total proyek. Estimasi biaya menentukan biaya setiap paket atau aktivitas kerja, sedangkan anggaran pengolokasian biaya selama periode waktu ketika biaya akan dikeluarkan. Yang keempat, pengendalian. Biaya pengendalian, biaya berkaitan dengan mengukur varian dari baseline biaya dan mengambil tindakan efektif untuk mencapai biaya minimum. Prosedur diterapkan untuk menantang dan kinerja terhadap kemajuan proyek.